Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Guntur Ramadan, NIM 0578909996, Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah struktur data. Untuk soalnya, kita langsung saja. Yang pertama adalah buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3 sampai A9. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Kemudian jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, di sini kita akan langsung ke aplikasi. Kita buat project baru. Kemudian sebelumnya saya akan menjelaskan dulu desain graf dan juga nilai node-nya. Untuk pencarian kali ini, kita mendefinisikan 10 node A0 hingga A9 dengan nilai angka masing-masing dan hubungan sebagai berikut. Yang pertama, A0 itu adalah 10, A1 adalah 20, A2 30, A3 40, dan seterusnya sampai A9 yaitu 100. Kemudian hubungan antar node-nya itu adalah graf tidak berarah. A0 terhubung dengan A1 dan A2, A1 terhubung dengan A3 dan A4, A2 terhubung dengan A5 dan A6, A3 terhubung dengan A7, A4 terhubung dengan A8, A5 terhubung dengan A9. Nah, untuk bentuk grafnya ini menyerupai struktur tree atau pohon. Selanjutnya, kita akan langsung ke kode program. Dan untuk prosesnya, saya akan mempercepat videonya. Oke, untuk kode programnya sudah selesai kita buat seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk running. Ya, seperti ini. Untuk tampilan outputnya, mengecek node A0 nilainya 10, mengecek node A1 nilainya 20, mengecek node A3 nilainya 40, mengecek node A7 nilainya 80, kemudian backtrack ke A7, lalu backtrack dari node A3, mengecek node A4 nilai 50, dan mengecek node A8 nilai 90. Berhasil berhenti di node A8. Jadi untuk penjelasan rincinya itu adalah sebagai berikut. Pada program ini kita mencari angka 90. Proses depth search ini secara rekursif akan berjalan selangkah demi selangkah, yakni pada pertama titik awal yaitu A0. Program memulai dari node A0, algoritma memeriksa nilainya yaitu 10. Karena 10 tidak sama dengan 90, maka node A0 ditandai sebagai dikunjungi dan algoritma melihat tetangga dari A0 yaitu A1 dan A2. Kemudian eksplorasi cabang kiri A1, algoritma memilih tetangga pertama yaitu A1. Nilai A1 adalah 20, bukan target. Node ditandai, lalu algoritma bergerak ke tetangga A1 yaitu A3 dan A4. Lalu mendalam ke A3, algoritma mengunjungi A3, nilainya 40, dan itu bukan target. Bergerak ke tetangga A3 yaitu A7. Mendalam ke ujung atau A7, algoritma mengunjungi A7, dan nilainya
tetap bukan target karena 80. Selanjutnya, karena A7 tidak memiliki tetangga lain yang belum dikunjungi, ia mencapai ujung atau dead end. Nah, backtracking dari A7 ke node sebelumnya, yaitu A3. Di sini ya, backtracking ke node A3. Karena semua tetangga A3 sudah diperiksa, ia kembali lagi ke A1. Kemudian eksplorasi cabang lain dari A1. Dari A1, algoritma mengeksplorasi cabang yang belum dikunjungi, yaitu A4. Nilai A4 di sini adalah 50 dan bukan target. Lalu selanjutnya algoritma melihat tetangga A4, yaitu A8. Mendalam ke A8, nah itu baru target ditemukan. Algoritma mengunjungi A8 dan nilai A8 di sini adalah 90. Dan ini adalah sama dengan angka N yang dicari. Selanjutnya adalah terminasi. Karena angka sudah ditemukan, fungsi akan langsung mereturn nilai true yang merambat kembali ke fungsi awal, menghentikan seluruh proses pencarian tanpa perlu memeriksa node A2, A5, A6, dan A9. Seperti itu. Jika kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang paling sederhana itu adalah mencari file di dokumen di komputer. Ketika kita membuka folder utama, di sana ada dua pilihan, folder A dan folder B. Kita memutuskan untuk masuk ke folder A dulu. Di dalam folder A ini ada folder A1, kemudian kita masuk lagi ke dalam folder A1, di dalamnya ada folder A2. Kita masuk kembali ke folder A2, ternyata foldernya kosong atau jalan buntu. Karena buntu, kita mundur selangkah, backtrack ke folder A1, kita cek kembali apakah ada folder lain di sana. Jika tidak, kita mundur lagi ke folder A. Karena folder A sudah dicek semua isinya, kita mundur lagi ke folder utama, barulah kita mulai mengecek kembali ke folder B. Intinya, DFS itu pencarian yang fokus mendalam ke satu rute terlebih dahulu sampai tuntas. Bukan pencarian yang menyebar ke semua tempat sekaligus. Jadi jika satu rute terbukti salah atau buntu, dia akan mundur perlahan untuk mencari persimpangan terdekat yang belum terlewati. Seperti itu untuk penjelasan DFS. Selanjutnya kita akan masuk ke BFS atau Breadth First Search. Kita kembali lagi ke soal. Di sini soal nomor 2 adalah buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node-nya. Selanjutnya, lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Lalu jelaskan tahap demi tahap proses pencariannya. Oke, kita akan langsung. Oke, untuk BFS yang pertama, desain hubungan grafnya. Untuk graf dengan 10 node, A0 hingga A9, kita akan mendesain hubungan tak berarah sebagai berikut. Yang pertama, A0 terhubung ke A1, A2, A3. Lalu A1 terhubung ke A4 dan A5. Kemudian A2 terhubung ke A6, A3 terhubung ke A7 dan A8, lalu A4 terhubung ke A9. Dan target pencarian kita di sini adalah node A7. Dan pencarian dimulai dari node A0. Oke, kita akan langsung masuk ke kode programnya dan videonya akan kita percepat. Baik, di sini sudah selesai untuk kodenya.
Sekarang kita akan coba running. Ini kodenya. Pada error kita akan cek lagi. Oke, kita akan running sekali lagi. Ya, seperti ini ya. Jadi outputnya mencari node A7 menggunakan BFS mulai dari 0, jejak penelusurannya A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 secara berurutan. Untuk penjelasan lebih rincinya akan saya jelaskan sebagai berikut. Jadi BFS ini menggunakan konsep queue atau antrian dan status visited atau dikunjungi. Berikut adalah rinciannya. Yang pertama, ada inisialisasi awal mulai dari A0, antrian 0 dikunjungi 0. Kemudian langkah pertamanya keluarkan antrian pertama yaitu antrian 0, cek apakah A0 itu adalah A7, jawabannya adalah tidak. Kemudian masukkan tetangga A0 yang belum dikunjungi ke antrian yaitu 1, 2, 3. Antrian sekarang 1, 2, 3 dan yang sudah dikunjungi atau visited 0, 1, 2, 3. Kemudian langkah kedua, keluarkan antrian pertama yaitu 1. Apakah A1 sama dengan A7? Jawabannya juga tidak. Lalu masukkan tetangga A1 ke antrian yaitu 4, kemudian 5. 4 dan 5. Jadi antrian sekarang adalah 2, 3, 4, 5. Dan yang sudah dikunjungi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk langkah selanjutnya sama juga seperti itu sampai langkah ke-7. Kemudian pada langkah ke-8 saat pencarian selesai yaitu dicek di sana apakah A7 merupakan A7. Cek apakah A7 sama dengan A7 dan jawabannya ya, maka pencarian dihentikan. Seperti itu. Jadi sifat dasar BFS itu adalah algoritma yang menyisir habis satu level kedalaman penuh, yaitu node 1, 2, 3 sebelum turun untuk memproses level kedalaman berikutnya, yaitu 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jika kita analogikan di kehidupan sehari-hari, ibaratnya kita sedang berjualan HP dan kita mencarikan satu tipe khusus HP untuk pelanggan, kita akan yang pertama level 1 itu menyisir area terdekat. Yang pertama kita akan mencari si merek atau tipe HP itu di etalase kaca depan terlebih dahulu dari ujung kiri sampai ujung kanan. Jika tidak ditemukan, kita akan lanjut ke area yang lebih jauh, yaitu mulai mencari di tumpukan kardus atau di dalam laci di bawah meja. Jika tetap tidak ditemukan, kita baru ke area terjauh, yaitu ke gudang. Seperti itu. Jadi kita tidak akan langsung lari ke gudang untuk memastikan HP-nya ditemukan ya. Jadi kita akan mencari satu persatu dari area terdekat, area lebih jauh, dan area terjauh. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.